Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman dan bunda-bunda di rumah? Aku harap semuanya baik-baik aja ya dan sehat selalu. Jadi hari ini aku mau share kegiatan lagi. Hari ini aku mau masak dulu, dimulai dengan mau masak nasi ya. Ini aku mau masak nasi tuh rencananya mau pakai yang cup nasi itu 2 aja ya. Ternyata beras aku tuh udah mau habis, jadi sekalian aku masak semua. Nah ini langsung aja mau aku cuci. Oh ya mohon maaf sebelumnya, ini aku nyucinya masih di kamar mandi karena memang di kontrakan aku nih nggak menyediakan sink wastafel gitu, sink cuci piring ya. Jadinya aku beli gentong kayak gini, aku modifikasi, dikasih kayak eh, buat keranan gitu, jadinya buat cuci piring juga sekalian mau ambil wudhu juga gampang ya. Nah ini udah selesai tadi aku cuci berasnya, lanjut mau aku kasih air. Ini kalau nyucinya itu pakai air PDAM ya, tapi kalau masak berasnya ini aku pakai air galon. Ini udah selesai, aku masukin airnya ke wadah tempat masak nasi itu. Lanjut itu aku colokin tadi listriknya. Dan ini langsung aja aku mau masukin ke dalam rice cooker gitu dan mau aku colokin. Emang kalau masak di rice cooker itu enak ya, kayak gampang aja tinggal nunggu. Cuman sudah semingguan ini, kenapa ya aku tuh masak di rice cooker aku ini nasinya itu cepet basi. Kadang kan aku kalau sudah masak nasi itu aku cabut dan kayak sehari aja itu tuh misalnya buat besok biasanya nasinya masih bagus ya atau panasin, tapi udah basi gitu. Kenapa ya? Apa karena rice cooker aku tuh udah lumayan lama, atau yang tempat untuk berasnya itu udah kayak gompel-gompel. Emang udah gompel-gompel sih, mungkin gara-gara itu ya. Ada nggak bunda-bunda di rumah yang tahu kenapa itu aku masaknya gampang basi gitu? Jadi sayang banget sama berasnya. Mau ngukus tapi aku tuh belum punya kukusan. Ada sih kayak bukan tempat ngukus, tapi bukan tempat yang itu, kayak nggak terlalu nyaman aku makainya gitu. Jadi gitulah teman-temannya, aku jadi pusing kayak beras tuh kebuang ya. Nah lanjut aja, ini aku mau masak ayam tepung gitu. Tadi tuh ayamnya udah dimarinasi sebelumnya sekitar 1 jaman pakai tepung bumbu juga, dikasih air, aku diamkan di kulkas. Dan ini ditepungin kayak biasa ya, pakai aku tuh 3 kali penepungan dan 2 kali dicelup air gitu, kurang lebih seperti yang ada di video. Ini aku pakai 4 buah aja ayamnya karena 2 buah itu buat anak aku, kemudian aku sama suami satu gitu, soalnya dia suka banget ya namanya ayam tepung. Ya namanya anak-anak ya pasti suka, nggak mungkin nggak suka ya namanya ayam tepung. Ini langsung aja digoreng tapi pakai api yang kecil cenderung sedang, jadi dia tuh agak lama proses pematangannya. Nggak apa-apa karena kalau nanti kegedean takut ayamnya itu nggak mateng. Selagi nunggu ayamnya itu digoreng, lanjut aja, ini aku mau bikin sambal. Rencananya tadi tuh aku kan udah punya sambal hijau yang aku masak beberapa hari yang lalu dan aku masukin ke kulkas, tapi kayak aku nggak terlalu kepengen sambal itu, jadi aku pengen sambal hijau yang diulek gitu ya guys. Tapi sambal yang aku keluarin tadi itu di blender, jadi ini aku mau bikin sambal hijau ulek. Dan ini aku lihat juga aku menemukan oncom, jadi sekalian mau aku goreng. Oh ya teman-teman, jangan salah fokus ya sama meja tempat aku ngiris-ngiris ini, kayak karatan gitu. Aku nggak tahu, setelah beberapa bulan aku beli kayak tiba-tiba tuh kena air. Dan pas aku pulang mudik kemarin tuh karena kan suami aku nggak rajin ya, namanya bapak-bapak ya, buat ngelap-ngelap gitu, jadi nggak dilap lah, mungkin ada bekas air di atas ini. Jadinya pas aku pulang mudik itu udah karatan, aku kaget banget, karatannya mana banyak lagi. Ya mungkin karena emang ini kualitasnya nggak bagus ya, tapi memang sebelumnya itu aku udah rencana mau tempelin stiker meja dapur gitu, cuman belum sempet. Alhasilnya ya begitu, jadinya jelek mejanya karena gampang banget karatan kalau misalnya ketumpahan air dan nggak segera dilap.
Oh iya, tadi ini udah aku siapin cabenya, kemudian tomat, terus ada cabai bom juga, dan bawang putih, bawang merah. Aku taruh di wadah warna biru itu. Itu nanti mau aku cuci dan mau aku rebus. Lanjut, ini aku mau potong-potong dari oncomnya ini. Oncom ini tuh udah ada sekitar beberapa hari, mungkin 5 hari ya, udah hampir 1 minggu. Belum sempet aku masak karena yang suka oncom di rumah ini tuh cuman aku. Kalau anak aku tuh biasa aja, kalau suami tuh emang dia rada kurang suka. Jadinya kalau mau masak oncom tuh aku ya buat aku sendiri, dan itu tuh belinya kebanyakan dan gak terlalu mahal menurut aku, sekantong gitu ya, sekitar 5.000. Jadi kayak jadinya tuh dapat banyak banget. Padahal ini udah aku masak 1 buah gitu ya, tapi masih ada sisa banyak. Oh ya, ini ayamnya itu aku bolak-balik ya, karena di satu sisinya tadi tuh belum berwarna kekuningan gitu, jadi aku balik lagi. Cuma ini tuh tadi aku agak kelamaan, jadi kayak rada terlalu kayak mau gosong gitu ya. Tapi ini udah mateng dan lanjut mau aku angkat dan aku tirisin terlebih dahulu. Oh, ini bekas minyak goreng ayam tadi aku tambahin, dan gak lupa tadi aku saring ya bekas tepung-tepungnya buat goreng oncom, karena minyak ini tadi baru dipakai sekali, jadinya mau aku pakai lagi nggak apa-apa lah ya. Nah, ini gue buat oncomnya aku cuma goreng tepung, dan ini juga tepung bekas bikin ayam tepung tadi, sayang aja. Biasanya aku tuh selalu nyisa kalau bikin ayam tepungnya tuh aku masukin ke kulkas dan ujung-ujungnya nggak aku pakai lagi. Jadi ya lebih baik aku kayak gituin ya. Ini lanjut aja, aku mau potongin bawang putih, bawang merah, dan juga cabai karena aku mau numis kangkung. Kangkung tadi udah aku petikin juga, tapi nggak aku record. Ini kangkung yang aku petikin tuh banyak banget, jadinya aku bagi 2. Dia tuh 1 ikat, cuman kayak gede-gede gitu guys. Nah, ini dia kangkungnya setengah itu ya, bukan 1 ikat gitu. Jadi setengahnya aku simpan ke dalam kulkas. Oh iya, ini tadi aku udah cuci cabai-cabiannya ini, dan bawang, dan juga tomat, dan juga ini aku rebus, cuman gak kerikot karena baterai handphone aku tuh habis, dan casan aku tuh dibawa suami. Kita tuh punya casan 2 ya, cuman 1 kabel casan itu dirusak sama anak aku, jadi jadinya tuh nggak ada kabel casan lain. Cuman tadi tuh aku mikir kayak ngerasa ada ya casan yang kabel casan yang lama, jadi aku cari-carilah kesana kemari, pokoknya akhirnya nemu, dan ternyata kabel casannya itu masih berfungsi dengan baik, jadinya aku bisa ngecas dan aku bisa nge-record video lagi, walaupun tadi pas proses pemasukan cabai-cabainya itu nggak ke-record. Nah, ini aku mau numis bawang putih, bawang merah yang udah aku iris tadi karena mau numis sayur kangkung. Tadi ulekan yang berisi cabai tadi aku singkirin dulu, nanti aja aku mau numis dulu karena emang ini tuh aku masak udah siang, takut keburu suami pulang ya. Jadi aku numis dulu kangkungnya. Tadi udah harum perbawangan yang udah aku tumis, lanjut aku masukin kangkung ini, diaduk-aduk sampai merata, dia tuh sampai agak layu, tapi jangan terlalu layu ya. Gak lupa nanti mau aku bumbuin gitu. Oh ya teman-teman, di sini ada nggak yang suka banget sama sayur kangkung? Tapi kalau sayur kangkungnya itu pas masih hangat-hangatnya, kayak baru mateng gitu ya, enak banget dimakan. Tapi kalau udah dingin kayak udah nggak nafsu lagi ngeliat kangkung itu, kayak udah mulai ngitem ya, jadinya nggak mau lagi makan kangkungnya. Jadi kalau aku makan kangkung tuh emang enak tuh pas anget-anget. Ya tadi udah aku bumbuin sama saus tiram, terus kecap Inggris, terus minyak wijen, dan juga bumbu lainnya. Ini tadi aku dibantuin sama anak aku, dia mau mengacau ya, jadi aku suruh sedikit aja dia ngebantuin, terus aku suruh ke depan lagi buat dia main. Nah, ini masakannya tuh misalnya udah selesai aja dan aku wadain ke piring. Tadi juga udah aku cicipin, rasanya enak banget. Dan ini aku tutup. Oh ya, itu bukan piringnya, tapi emang kayak tempat penyimpanan makanan gitu.
Ini juga aku tutup ada lubangnya ya, jadi lubangnya itu dibuka, jadi uapnya itu bisa keluar. Dan balik lagi ke cobek ini, udah aku bumbuin tadi gula, garam, lanjut mau aku ulek-ulek. Aku tuh pengen banget bikin sambal kayak gini. Rencananya tuh cabenya tadi mau aku goreng, nggak mau aku rebus digoreng gitu ya. Cuman aku tuh pernah masak yang digoreng gitu dan aku kelamaan, mana meletup-letup ya. Jadinya gosong, alhasil kayak percabean itu tuh dibuang, sayang banget. Jadinya aku rebus aja, nanti baru mau aku tumis gitu. Tadi aku goreng oncom ya, aku angkat tapi nggak ke-record lagi karena baterai aku juga tiba-tiba habis lagi. Jadinya banyak kayak momen itu nggak ke record, nggak apa-apa lah ya. Aku singkat aja, ini udah selesai masak. Aduh, menunya sederhana ya, tapi alhamdulillah itu udah bersyukur banget dan rasanya enak. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video aku. Nantikan video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.